인도네시아 오프라 왔어. 인도네시아 오프라 왔지. 용돈 달라. 저도 그죠. 초등학교 5학년 애들 뽑았고 또 잘한다는 애들 6명 뽑았는데 와 얘들 진짜 잘하고 부상 당하지 말고 지금 처음 조심해. 감독. 네, 손 풀었습니다, 진짜. 좀 살았다. Shin Tae-yong spill gaji yang diterimanya menjadi pelatih timnas Indonesia ke media Korea Selatan. Simak baik-baik ulasan berikut. Mengenai berapa sih gaji yang diterima Shin Tae-yong selama ini? 근데 우리 선수가 공만 딱 건드렸는데 불구하고 PK를 바로 불어서 딱 했어요. 그래서 제가 있는 욕 없는 욕 다 하고 이게 피파냐 하면서 그때 피파 회장이 또 와 있었죠. 대놓고 이게 피파냐고 막 하면서 그런데 인도네시아 사람들이 항의를 절대 안 해요. 인도네시아 그 인도네시아 사람 국민성이 국민성이. 근데 제가 이제 막 너무 좋아하는 네, 막 그때 또 열광해요. 네, 올해 있는 신따영이 와서 맨날 싸워주니까 맨날 싸워주고 맨날 퇴장 나가니까 완전 뭐 왔어 싸워준다 진심으로 싸워준다고 느끼나 봐요. 예, 그래서 그때도 제가 라카룸에서 처음으로 그 끝나고 Curhat ke media Korea Selatan, Shin Tae-yong masih galau usai gagal bawa timnas Indonesia libas Bahrain dan Cina. Simak baik-baik ulasan berikut ini, mengenai curhatan Shin Tae-yong perihal hasil yang kurang memuaskan ketika melawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong spill gaji yang diterimanya menjadi pelatih timnas Indonesia ke media Korea Selatan. Simak baik-baik ulasan berikut. Mengenai berapa sih gaji yang diterima Shin Tae-yong selama ini? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berbicara soal gaji yang diterimanya kepada media Korea Selatan. Shin Tae-yong mengaku puas dengan gaji dan fasilitas yang diberikan PSSI kepadanya untuk menangani timnas Indonesia. Sekedar informasi, pelatih asal Korea Selatan itu telah menangani timnas Indonesia sejak 2020, dan kontraknya berakhir pada akhir 2023 lalu. Namun, PSSI memberikan perpanjangan kontrak kepada Shin Tae-yong karena timnas Indonesia, baik U23 dan senior tampil di Piala Asia 2024. PSSI kemudian memberikan target kepada Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Untuk timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong diminta meloloskan timnya sampai 8 besar. Target tersebut rupanya mampu dipenuhi Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sanggup melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia bahkan sanggup mencapai semifinal. Hal ini membuat Shin Tae-yong mendapat kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Dilansir dari media asal Korea Selatan, Yonhap, Shin Tae-yong disebut mendapat peningkatan gaji yang tinggi. Namun, Shin Tae-yong sendiri memilih merahasiakan nominal gaji yang ia terima. Sementara itu, Shin Tae-yong kini masih memiliki banyak tugas berat bersama timnas Indonesia. Seperti contohnya yakni mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sementara bertengger di peringkat kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia perlu merangsek ke peringkat ketiga atau keempat untuk lolos ke babak selanjutnya. Lantas, berapa besaran gaji yang diterima Shin Tae-yong? PSSI memang tidak pernah merilis jumlah gaji yang diberikan kepada Shin Tae-yong. Namun media asal Vietnam, dan Viet, memberikan bocoran daftar gaji pelatih-pelatih top yang berada di Asia Tenggara. Nama Shin Tae-yong berada di puncak dengan bayaran $1 juta AS per tahun atau sekitar 14,2 miliar rupiah. Sehingga jika dihitung per bulan, Shin Tae-yong menerima 1,1 miliar rupiah. Shin Tae-yong sebelumnya mendapatkan bayaran sebesar $500.000 AS atau setara 7 miliar rupiah ketika melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Curhat ke media Korea Selatan, Shin Tae-yong masih galau usai gagal bawa timnas Indonesia libas Bahrain dan Cina. Simak baik-baik ulasan berikut ini,
mengenai curhatan Shin Tae-yong perihal hasil yang kurang memuaskan ketika melawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong mengungkapkan isi hatinya kepada media Korea Selatan usai gagal mempersembahkan hasil baik untuk timnas Indonesia. Baru-baru ini, Shin mendampingi skuad Garuda pada laga ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga itu, Shin dan anak asuhnya bertanding melawan timnas Bahrain dan timnas Cina. Di atas kertas, Bahrain dan Cina tidak sekuat tim-tim lain seperti Jepang, Australia, serta Arab Saudi. Oleh sebab itu, PSSI menargetkan tim Merah Putih mencuri sebanyak-banyaknya poin dari kandang lawan. Namun pada kenyataannya, Shin dan anak asuhnya justru harus menelan pil pahit. Kemenangan yang ditargetkan pada akhirnya gagal didapatkan. Duel kontra Bahrain berakhir seri dengan skor 2-2 untuk kedua tim. Lalu, Tom Haye dan kawan-kawan ditaklukkan oleh Cina dengan skor 1-2. Dengan begitu, Indonesia hanya berhasil mengumpulkan 1 poin saja dari 2 laga tersebut. Hal itu membuat mereka kian terjebal di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Tak lama dari laga tersebut, Shin memilih untuk libur sejenak demi menenangkan pikirannya. Ia memilih untuk pulang kampung ke Korea Selatan dan berkumpul dengan keluarga. Namun, baru-baru ini dirinya muncul dalam sesi wawancara bersama salah satu media Korsel yakni Isplus. Secara belak-belakan, Shin mengaku bahwa dirinya belum ikhlas timnas Indonesia gagal meraih kemenangan pada 2 laga terakhir. Ia juga belum terima poin anak asuhnya dirampok oleh kubu Bahrain yang dituding mendapat keistimewaan dari wasit. Sementara soal laga kontra Cina, Shin mengaku tak percaya skuad Garuda bisa dikalahkan dengan mudah. Padahal, saat itu dirinya sudah menurunkan para pemain terbaik yang dimiliki. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur, tak ada gunanya lagi menyesali sesuatu yang sudah lewat. Shin tetap senang dengan penampilan anak asuhnya sejauh ini. Ia percaya bahwa kemenangan akan segera menghampiri timnya dalam waktu dekat. Pada periode November nanti, timnas Indonesia akan melakoni laga kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan bersua timnas Jepang di laga kelima yang berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. 4 hari berikutnya tepatnya Selasa, 19 November 2024, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan bersua timnas Arab Saudi lagi. Kedua laga tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabar buruk bagi skuad Shin Tae-yong. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai kabar buruk apa yang bisa menimpa skuad Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu berita yang dimuat AFC di situs resminya adalah kabar buruk bagi timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Tae-yong Shin. Kabar tersebut menyangkut pelatih baru timnas Saudi. Sebelumnya, manajer Arab Saudi Roberto Mancini dipecat setelah timnya tak tampil memuaskan di 4 laga kualifikasi ketiga Asia Piala Dunia 2026. Pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard bukanlah nama baru bagi negara Timur Tengah tersebut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengonfirmasi kembalinya Hervé Renard sebagai pelatih kepala untuk menggantikan Roberto Mancini pada Sabtu. Menggantikan Roberto Mancini, ditulis AFC di situs resminya. Tentu saja kedatangan Hervé Renard menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia yang akan dihadapi November mendatang. Hervé Renard dipercaya mengemban peran penting membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Salah satu prestasi Hervé Renard adalah ketika ia mampu mengalahkan top global yaitu Argentina, sehingga Messi dan kawan-kawan harus lapang dada menerima kekalahan dari negara Asia yaitu Arab Saudi dengan skor 2-1. Oleh karena itu, Shin Tae-yong harus berhati-hati ketika jumpa Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Indonesia versus Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 mendatang. Laga ini juga merupakan kesempatan timnas Indonesia menambah poin. Bertambahnya pemain naturalisasi mungkin bisa membantu Shin Tae-yong. Harapan pecinta sepak bola tanah air adalah bisa mengimbangi permainan negara-negara besar seperti Arab Saudi, bahkan bisa mengalahkannya. Erick Thohir kepada timnas Indonesia, finish 4 besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 harga mati. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai target Erick Thohir yang disampaikan ke asuhan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan timnas Indonesia harus masuk 4 besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan, skuad Garuda harus mencuri poin dari timnas Jepang dan timnas Arab Saudi.
Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 angka. Tim besutan Shin Tae-yong itu meraih 3 kali imbang dan menelan 1 kekalahan. Hasil ini membuat peluang Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menipis. Sebab, hanya 2 tim teratas yang akan mendapatkan tiket langsung ke turnamen itu. Sedangkan, 2 tim peringkat ketiga dan keempat berkesempatan untuk berebut 2 tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim itu harus bertarung di putaran keempat. Dengan 6 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia tentu masih mempunyai peluang. Terdekat, mereka akan menjamu Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Erik mengatakan, Shin harus memanfaatkan kesempatan meskipun kecil. Ia menegaskan, target masuk 4 besar merupakan harga mati bagi skuad Garuda. Termasuk evaluasi untuk Coach ST, target kami harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, tegas Erik kepada awak media. Kita lihat lagi maksimal 2 laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita, sambung Menteri BUMN itu. Kans Indonesia cukup terbuka melihat klasemen. Jepang menghuni posisi teratas dengan 10 poin. Reaksi Vinicius Junior usai gagal menangi Ballon d'Or 2024. Bintang Real Madrid Vinicius Junior gigit jari usai gagal memenangi Ballon d'Or 2024. Vinicius mesti rela penghargaan itu jatuh ke tangan Rodri. Semula Vinicius digadang-gadang sebagai kandidat terkuat untuk meraih bola emas. Meski melempem bersama Brasil di Copa America 2024, winger berusia 24 tahun itu tampil ciamik bersama Madrid di sepanjang musim lalu. Vinicius Junior sukses mengemas 24 gol dan 11 assist untuk menginspirasi sukses Real Madrid merebut gelar juara La Liga dan Liga Champions 2023-2024. Namun, seiring keberhasilan timnas Spanyol menjadi kampiun Piala Eropa, nama Rodri mencuat sebagai pesaing serius Vinicius. Gelandang berusia 28 tahun itu toh tidak tergantikan di lini tengah Manchester City saat memenangi Premier League. Pada akhirnya, Rodri diumumkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2024 pada seremoni di Paris, Selasa 29 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Vinicius Junior harus puas finish kedua, di depan rekan setimnya Jude Bellingham. Pemain depan berusia 24 tahun itu diketahui langsung bereaksi setelah Rodri didapuk sebagai pesepak bola terbaik pada tahun ini. Aku akan melakukannya 10 kali lipat jika harus begitu. Mereka belum siap, cuit Vinicius di media sosial X. Tanpa satupun perwakilannya, Madrid sendiri membawa pulang 2 trofi, klub terbaik putra dan pelatih terbaik putra yang diraih Carlo Ancelotti. ASEAN Cup 2024, media Vietnam ejek Indonesia cupu tanpa pemain naturalisasi. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai media Vietnam yang mengejek kekuatan timnas Indonesia tidak ada apa-apanya jika tanpa naturalisasi. ASEAN Cup 2024, media Vietnam ejek Indonesia cupu tanpa pemain naturalisasi. Ejekan dilontarkan media Vietnam terhadap timnas Indonesia usai tak berani pasang target juara di ASEAN Cup 2024 tanpa pemain naturalisasi. Hal itu ditunjukkan media Vietnam merespons pernyataan Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI perihal target timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Arya Sinulinga menegaskan jika hingga saat ini PSSI belum menentukan target untuk timnas Indonesia di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF. Targetnya belum ada, belum diberitahu, diucap Arya Sinulinga. Pernyataan itu diartikan berbeda oleh media Vietnam dengan langsung menilai PSSI tidak berani memasang target juara Piala AFF untuk timnas Indonesia. Menariknya lagi, hal ini dikaitkan dengan komposisi skuad Garuda di Piala AFF nanti yang diprediksi tidak banyak diperkuat pemain naturalisasi. Timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi bagi publik Vietnam bukanlah tim yang menakutkan dan cenderung bisa dengan mudah dikalahkan. Indonesia tidak berani targetkan juara Piala AFF 2024, ditulis Sohaven. Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Bel mematok target khusus untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia sebenarnya hanya tim lemah tanpa 13 pemain naturalisasi, seperti beberapa pertandingan terakhir. Itulah yang menyebabkan PSSI agak berhati-hati menyebut target di Piala AFF. Perihal komposisi skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Arya Sinulinga menegaskan PSSI akan menyediakan para pemain terbaik. Namun pemilihan pemain tetap berada di kuasa Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. PSSI tidak akan mengintervensi kewenangan pelatih. Sementara itu untuk pemain abroad, PSSI tidak berani berjanji namun tetap diusahakan agar mereka bisa bergabung.
Pemain abroad akan dipanggil jika diperbolehkan klub, sekaligus merupakan permintaan Shin Tae-yong. Menarik dinantikan seperti apa komposisi pemain timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Akankah full pemain dari Liga 1 atau ada pemain keturunan abroad? Timnas Indonesia versus Jepang diundur, PSSI, tuan rumah paling baik itu Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Jepang yang diundur dari jadwal sebenarnya. Timnas Indonesia versus Jepang diundur, PSSI, tuan rumah paling baik itu Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan jika pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang dalam lanjutan babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diundur. Awalnya jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Jepang itu digelar pada 14 November 2024. Akan tetapi ada perubahan dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, yang memundurkannya sehari menjadi 15 November 2024. Diakui Arya Sinulinga, PSSI menerima keputusan tersebut dan patuh terhadap AFC. Dia mengatakan, itu adalah pertanda Indonesia sebagai tuan rumah yang paling baik. Kan kita baik-baik saja, tuan rumah paling baik itu Indonesia. Kita terima saja, kata Arya Sinulinga. Dikatakan oleh Arya, mundurnya jadwal pertandingan tersebut tidak merugikan Indonesia. Karena itulah PSSI tidak mengajukan keberatan atas putusan dari AFC. Perihal Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belakangan jadi sorotan. Karena Timnas Bahrain meminta AFC menggelar laga di tempat netral. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengajukan permintaan itu karena banyaknya ancaman di dunia maya terhadap keselamatan anggota tim. Ancaman itu muncul setelah Timnas Indonesia bermain di markas Timnas Bahrain pada pertengahan Oktober 2024. Dipermalukan Timnas Indonesia 3 kali, media Vietnam pesimis dengan nasib negaranya di ASEAN Cup 2024. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai nasib Timnas Vietnam pada turnamen selanjutnya yakni ASEAN Cup 2024 alias Piala AFF menurut media Vietnam sendiri. Dipermalukan Timnas Indonesia 3 kali, media Vietnam pesimis dengan nasib negaranya di ASEAN Cup 2024. Salah satu media asal Vietnam, Soha, mengkhawatirkan nasib negara di ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan terlaksana pada akhir tahun ini. Vietnam sendiri nantinya harus bersaing di Grup B. Tim asuhan Kim Sang-SIK tergabung dengan Laos, Myanmar, Filipina dan Timnas Indonesia. Di sisi lain, Grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand dan Timor Leste. Soha menilai bahwa peluang Vietnam untuk meraih juara di ASEAN Cup 2024 tak cukup besar. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama adalah performa timnas Vietnam yang mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam tak sekuat saat dilatih oleh Park Hang-seo. Soha lalu menyoroti 3 kekalahan beruntun Vietnam dari timnas Indonesia. Alasan kedua adalah terkait persiapan. Persiapan Vietnam menuju ASEAN Cup 2024 memang tak sesuai rencana karena ada beberapa hal yang di luar kendali. Laga FIFA Matchday Vietnam pada bulan September terganggu karena adanya badai. 1 bulan berselang, Vietnam gagal menjalani laga uji coba melawan Lebanon karena sang lawan memutuskan mengundurkan diri. Terakhir, Vietnam juga belum bisa memainkan Nguyen Xuan San. Nguyen Xuan San merupakan striker anyar yang dinaturalisasi Vietnam. Namun, sang pemain kini harus tinggal 5 tahun di Vietnam untuk bisa memperkuat timnas. Nguyen Xuan San diprediksi bakal bisa membela timnas Vietnam pada tahun 2025. Pemain asal Brasil itu dipastikan tak akan tampil di ASEAN Cup 2024. Kekuatan yang tidak stabil dan proses persiapan yang kacau menjadi 2 alasan mengapa target final ASEAN Cup 2024 menjadi tugas yang sulit bagi Kim Sang-SIK dan timnas Vietnam, ditulis Soha.